Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fatahila. Jadi pada tutorial kali ini adalah mengenai proses rekrutmen menggunakan Odoo. Jadi di dalam tutorial ini akan melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pembuatan job position, lalu pengelolaan pelamar hingga penawaran kontrak kepada kandidat yang nantinya berhasil lolos. Nah, job position yang akan digunakan pada tutorial kali ini itu adalah role terkait manager accounting and finance. Jadi kita langsung saja mulai ke langkah-langkah detailnya. Jadi pertama kita login menggunakan HANA, karena HANA ini adalah sebagai manager HR, dan pastikan sudah mengaktifkan modul recruitment terlebih dahulu. Jadi kalau sudah aktif akan tertulis install. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat job position baru untuk posisi manager accounting and finance ini dengan data seperti berikut. Jadi di sini ada fieldnya, ada job positionnya yakni adalah manager accounting and finance, lalu departemen dari accounting and finance, lalu job locationnya adalah PT kita, targetnya 1 new employee, recruiternya adalah Atala yakni sebagai senior akuntan, terus lalu ada interviewersnya Hana yakni sebagai dari manager HR, dan ini adalah job summary-nya, kira-kira terkait deskripsi role manager accounting and finance-nya. Nah, lalu juga ada keterampilan yang dibutuhkan seperti ini, lalu ada kualifikasi minimumnya juga akan ada seperti ini. Jadi dia sarjana S1 bidang akuntansi keuangan atau bidang terkait, terus juga memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang akuntansi atau keuangan dengan minimal 2 tahun di posisi manajerial dan lain-lainnya. Nah, terlihat seperti gambar ini, semua field itu sudah dilengkapi seperti yang tadi sudah di bagian atas disebutkan isi-isiannya. Lalu jika sudah kita lengkapi semua fieldnya terisi, lalu kita bisa langsung lakukan save aja. Lalu setelah kita membuat job position baru, yakni yang tadi manager accounting and finance, selanjutnya adalah kita membuat 2 pelamar pada job position yang baru dibuat ini. Nah, berikut adalah contoh isian dari pelamar pertama, yakni atau aplikan 1, di mana subjek atau aplikasinya yakni job position yang tadi baru dibuat, lalu applicant name-nya ini nama pelamar yakni seperti ini dengan belakang aplikan 1, lalu email adalah ahmadfatah@ui.ac.id dengan nomor telepon, phone, dan mobile seperti ini, lalu LinkedIn profile, lalu ada isian degree, lalu interviewers yakni Hana sebagai manager HR, lalu recruiternya adalah Atala karena dia sebagai senior akuntan, lalu source-nya dari LinkedIn, mediumnya melalui email, teksnya accounting, applied jobnya job position tadi baru dibuat. Lalu aplikan 1 ini memiliki expected salary-nya sebesar 25 juta. Lalu availability dari pelamar 1 ini adalah 1 bulan dari tanggal lab. Nah, karena tanggal lab itu adalah 19 September 2024, sehingga availability-nya yakni dari 19 Oktober 2024. Lalu ada aplikasi summary-nya. Jadi si aplikan 1 ini dia adalah seorang profesional akuntansi dengan pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang keuangan tentunya, terus termasuk 3 tahun di posisi manajerial. Dia juga mampu mengelola laporan keuangan perusahaan besar, terus dia juga memiliki pengalaman untuk mengoperasikan perangkat lunak akuntansi seperti SAP atau Oracle, serta juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat karena didukung dengan pengalamannya di posisi manajerial. Nah, jika dilihat sini semua fieldnya sudah terisi dari aplikan 1 ini. Nah, lalu berikut adalah tampilan ketika sudah terdapat 2 pelamar atau applicants yang melamar pada job position manager accounting and finance. Nah, terlihat kalau dari job position dari manager accounting and finance ini, lihat aplikasinya ada di sini tertulis 2, berarti sudah terdapat 2 pelamar. Nah, kira-kira berikut karena baru melamar, maka aplikan 1 dan aplikan 2-nya masih di tahap initial qualification. Selanjutnya, kedua pelamar tersebut di mana pelamar 1 dan pelamar 2 dianggap berhasil lolos tahap screening, sehingga Hana sebagai manajer HR dia perlu melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah status kedua applicants menjadi ke dalam first interview, di mana tadinya masih keduanya di initial qualification, lalu sekarang keduanya sudah ada di first interview. Lalu selanjutnya dari berpindah role yakni Haru
di mana dia sebagai staff recruitment, dia perlu untuk membuat jadwal dengan kedua pelamar ini dan mengirimnya melalui email untuk melakukan interview dan tes psikologi yang akan diatur dan dilaksanakan dengan ketentuan berikut. Dimana di aplikasi satu ini dia meeting subjeknya seperti ini, lalu ada attendees-nya yakni si pelamar dan manajer HR, lalu ada jam meeting interviewnya jam berapa, lalu selama 30 menit, terus ada teksnya, lalu ada remindersnya 15 menit sebelum sesi, lalu ada location online, dan descriptionnya ada interview HR dan tes psikologi. Begitu juga untuk aplikan 2, tapi bedanya adalah di starting ad-nya. Jadi aplikan 2 ini starting ad-nya dia adalah 30 menit setelah sesi yang pelamar pertama. Ya, lihat di sini. Jadi starting ad-nya sesuai seperti yang tadi di bagian atas. Oh ya, untuk catatan, jadi npm yang tertera di screenshot ini sebenarnya pada yang saat saya melakukan ini tuh belum sempat diedit atau diubah untuk disesuaikan dengan npm saya. Cuman pada langkah-langkah selanjutnya sudah saya sesuaikan dan sudah saya update dengan npm milik saya. Jadi tidak ada masalah. Begitu juga untuk aplikan 2 seperti ini. Lalu setelah melakukan membuat sesi jadwal meeting interview untuk kedua pelamar, jadi asumsinya mereka berdua sudah melakukan sesi interview untuk yang pertama. Lalu setelah melakukan interview yang pertama itu, kedua pelamar tersebut dinyatakan lolos pada tahap tes psikologi dan interview dengan manajer HR atau HANA, sehingga staff recruitment perlu mengubah meeting sebelumnya menjadi done dengan memberikan feedback hasil interview. Nah, jadi ini kita sedang melakukan menandai sesi interview aplikan 1 ini menjadi done, lalu juga memberikan feedback bahwa berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Lalu bisa langsung saja klik done. Begitupun juga untuk aplikan 2, kita kasih feedback juga bahwa berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya berpindah lagi, jadi karena tadi yang ini melakukan si Haru, lalu ya benar ya, tadi melakukan mengubah status interview menjadi dan adalah si staff recruitment atau Haru. Lalu selanjutnya si Hana, di mana sebagai manajer HR dia perlu mengubah status kedua pelamar menjadi second interview yang menandakan para pelamar lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya pada sesi second interview ini kembali staff recruitment kembali mengubah jadwal interview baru dengan kedua pelamar berikut. Nah, bedanya di sini adalah meeting subjeknya yang tadinya HR sekarang sudah menjadi user, lalu durasinya selama 1 jam, di mana si aplikan 1 mulai jam 2 pada keesokan harinya dari hari saat sesi interview HR, di mana menjadi tanggal 20. Terus terdapat juga reminders 3 jam sebelum meeting, lalu location online. Lalu juga ada description-nya interview dengan user. Lalu begitupun juga dengan aplikan 2, di mana sesinya ini dimulai ketika sesi yang dengan pelamar 1 telah selesai, berarti jam 3 dimulainya, dan sisanya sama. Lalu di tahap second interview ini, di mana atau user interview, ternyata pelamar 1 dianggap tidak lolos untuk ke tahap selanjutnya, sedangkan pelamar 2 lolos untuk ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, kita kembali dari staff recruitment atau Haru mengubah status interview tersebut, dari meeting tersebut, dan juga memberikan feedback yang sesuai. Dimana kalau aplikan 1 kan tadi dia tidak lolos, jadi kita berikan feedback juga bahwa mohon maaf Anda belum bisa lolos ke tahap selanjutnya, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Lalu kita done saja. Nah, untuk aplikan 2 karena dia lolos, kita berikan feedbacknya sesuai juga kalau dia lanjut ke tahap selanjutnya, seperti ini. Jadi dikasih feedbacknya adalah berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, oleh karena pelamar 1 gagal pada user interview dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan, sebagai atasan untuk posisi manajer accounting and finance ini, yakni Atala atau sebagai senior akuntan, mengubah status application pelamar 1 dengan langkah berikut. Jadi Atala ini membuat reviews reasons terlebih dahulu yang dapat diakses dari modul recruitment. Lalu ada configuration, nanti ada bagian reviews reasons. Lalu kita buat reviews reasons baru, yakni seperti ini.
Deskripsinya adalah kurang menguasai kemampuan teknis yang diharapkan. Lalu email template adalah recruitment reviews. Lalu setelah kita membuat reviews reason yang baru, kita ubah status application yang pelamar 1 menjadi reviews. Dengan di bagian sini di pojok kiri atas ada reviews. Lalu kita masukkan reviews reason yang sesuai yang baru kita tambahan, yakni adalah kalau si aplikan satu ini dia kurang menguasai kemampuan teknis yang diharapkan oleh user. Lalu kita review saja langsung. Nanti kalau sudah aplikan satu ini reviews, ada terlihat bahwa sudah seperti ada pita merah di sebelah kanan ini, yakni adalah reviews. Lalu setelah pelamar 1 berhasil kita atur kalau dia reviews, lalu pelamar 2 selanjutnya kan dia berhasil melewati tahap second interview, sehingga proses rekrutmen dapat dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu offering. Namun tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar dari applicants 2 ini. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR adalah sebesar 20 juta, sedangkan expected salary dari applicant 2 ini adalah 22 juta. Jadi selanjutnya kita perlu lanjutkan dari manajer HR adalah kita mengubah statusnya dulu menjadi kontak proposal, lalu kita masukkan proposal salary-nya sebesar 20 juta. Lalu ternyata si applicants 2 ini dia tuh menerima tawaran gaji yang dipropos oleh manajer HR, yakni sebesar 20 juta, sehingga pelamar 2 akan menandatangani kontrak dengan nanti berubah statusnya menjadi kontrak sign. Nah, caranya adalah si manajer HR ini dia ngeklik bagian more dan ada tulisan kontrak sign, lalu diklik saja, dan nanti kalau sudah itu nanti akan muncul pita warna hijau ini yang bertuliskan hired. Nah, sekarang kan applicants 2 sudah akan bergabung di perusahaan pada tanggal 19 Oktober 2024, sehingga manajer HR perlu membuat jadwal meeting dengan pelamar 2 tersebut untuk sesi onboarding dengan ada field meeting subjeknya, yakni onboarding, manager accounting and finance, lalu aplikan 2, lalu attendees-nya ada dari manajer HR dan aplikan 2, lalu starting at-nya pukul sekian di tanggal 19 Oktober, lalu durasi selama 1 jam, terus juga terdapat reminder 1 hari sebelum sesi, lalu location di PT kita, bukan online, lalu teksnya onboarding dan deskripsinya pengenalan perusahaan. Nah, terlihat bahwa sesi pada tanggal tersebut juga sudah berhasil terbuat bagi si applicants 2-nya. Baik, saat ini kita telah berhasil mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun, manajer HR perlu mendaftarkan aplikan 2 menjadi employee perusahaan PT kita terlebih dahulu seperti pada langkah-langkah berikut. Jadi kita buat karyawan dari data aplikan 2 seperti ini. Lalu kita seperti pada lab-lab sebelumnya, bagaimana cara membuat employee. Jadi sini kita buat saja dan sesuaikan datanya dari si aplikan 2 ini. Lalu terlihat sini bahwa employee created, berarti employee berhasil terbuat. Kita juga perlu memastikan data karyawan ini terhubung dengan data pelamar yang berhasil lolos. Baik, selanjutnya ternyata pimpinan perusahaan ini dia akan berencana untuk memecah departemen finance yang semula departemen accounting and finance menjadi satu, dan sekarang akan memecah menjadi satu bagian sendiri. Nah, jadi karena tujuannya untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu membuat sebuah departemen baru dengan nama accounting. Lalu manajer adalah si nama pelamar 2 yang keterima sebelumnya, yakni sudah terlihat di sini. Lalu setelah kita membuat departemen baru, kita tidak lupa untuk mengubah data departemen aplikan 2 yang sebelumnya yang dimana dia sudah menjadi karyawan di PT kita, yang tadinya dari accounting and finance menjadi ke departemen menjadi accounting saja. Lalu untuk mengeceknya kita buka departemen accounting dan pastikan terdapat satu employee di mana pelamar 2 ini terdaftar sebagai employee dari departemen tersebut. Baik, selesai untuk tutorial dari lab recruitment kali ini. Dan berikut juga sudah saya tuliskan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang perlu dituliskan di Medium. Nanti juga link Medium ini akan saya letakkan di kolom deskripsi. Baik, cukup sekian dari tutorial lab recruitment yang kali ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini dapat membantu. Terima kasih.